Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dalam renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Renungan kita pada edisi yang ke-7 kali ini mengambil dasar firman dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada demikian banyak anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dari yang sifatnya jasmani, tetapi juga yang sifatnya rohani. Yang bersifat jasmani, kita langsung bisa mengenalinya, langsung bisa merasakannya, dan menikmati manfaatnya. Anugerah kesehatan, anugerah rezeki atau makanan, kelancaran dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena itu begitu nyata, dan dari sisi kebutuhan itu lebih terasa, maka kita bisa fokus untuk mengusahakannya. Setiap hari kita bukan hanya memikirkan kesehatan kita atau apa yang akan kita makan, tetapi juga kita selalu mau dan sadar dengan sendirinya untuk bergerak, bekerja untuk meraih atau mendapatkannya. Namun hal ini berbeda dengan anugerah yang sifatnya rohaniah. Kegunaan dan manfaatnya yang tidak langsung bisa dirasakan atau dinikmati karena sifatnya yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera kita. Meski demikian, anugerah rohani memiliki nilai tambah yang penting yang tidak ada sama sekali di dalam anugerah yang sifatnya jasmaniah. Anugerah jasmani sebanyak apapun, sebesar apapun, itu sifatnya sementara atau fana. Sebaliknya, anugerah rohani itu bersifat abadi, kekal, yang artinya manfaat atau kegunaannya adalah untuk selama-lamanya. Ada banyak anugerah rohani, misalnya berkat-berkat, damai sejahtera, kasih karunia, sakramen, iman kita, belas kasih Allah, dan lain sebagainya. Salah satu anugerah rohani yang akan kita bahas kali ini adalah kitab suci. Jika kita membicarakan kitab suci, sejatinya kita tidak sedang membicarakan benda-benda mati, yaitu kertas yang dikumpulkan kemudian dijilid menjadi sebuah buku.
Namun yang dimaksud kitab suci adalah kesaksian dari penyataan Allah. Kitab suci diciptakan sendiri oleh Allah dengan maksud untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Meskipun pencipta kitab suci adalah Allah sendiri, namun dalam penyampaiannya Allah berkenan menggunakan manusia yang dipilih, yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Dalam hal ini harus diakui bahwa tanda-tanda dari penulis, yaitu persepsi dunia mereka dalam hal bentuk dan gaya pengungkapannya. Diulangi, dalam hal ini harus diakui bahwa tanda-tanda dari penulis, yaitu persepsi dunia mereka dalam hal bentuk dan gaya pengungkapannya, akan ikut serta di dalam penulisan kitab suci tersebut. Kita hendaknya bersyukur bahwa Allah memberikan petunjuk yang jelas untuk kita dapat mengenali Dia, mengerti kehendaknya, ambil bagian dalam rencananya melalui kitab suci. Hanya saja kita perlu untuk senantiasa kritis terhadap diri kita sendiri. Apakah kitab suci sebagai anugerah yang berharga sudah kita hargai dengan semestinya? Kita hendaknya selalu dengan jujur menjawab pertanyaan, sudahkah kita menghargai kitab suci kita dengan semestinya? Seberapa besar kitab suci berperan di saat kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita? Orang Kristen sudah seharusnya cinta dengan Alkitab, dekat dengan Alkitab, akrab dengan Alkitab. Mengapa? Karena di sana ada petunjuk keselamatan, ada penghiburan. Bahkan diajarkan kepada kita, pusatnya kitab suci adalah Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Lama berisi nubuat-nubuat kedatangan Yesus. Perjanjian Baru mencatat pelayanan dan kurbannya serta janji-janji kedatangannya kembali. Oleh karena itu, kepada setiap percayawan disarankan untuk membaca kitab suci secara teratur. Karena itu menghibur dan membangun, memberikan arah dan nasihat, dan berguna meningkatkan pengetahuan. Yang penting dari proses ini adalah sikap hati yang dimiliki pembaca ketika mempelajari Alkitab. Usaha untuk memiliki rasa takut akan Allah dan penyucian digabungkan dengan doa-doa yang sungguh-sungguh untuk pemahaman yang benar adalah faktor-faktor pendukung untuk pembacaan Alkitab yang bermanfaat. Membaca Alkitab secara intensif mengantarkan pada pemahaman Injil yang lebih baik. Hal ini akhirnya meningkatkan pengetahuan dan menguatkan kepastian di dalam kepercayaan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan kita kali ini. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan kita, menjadi penambah ilmu di dalam kita mendalami iman kita. Tetaplah setia, tetaplah rendah hati, mengikut dan percaya kepada Tuhan,
Sampai jumpa. Haleluya. Amin.